Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kelompok kami akan membedah jurnal program linear mengenai analisis sensitivitas produksi kopi sambung. Nah, kelompok kami itu adalah kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Afwan Giri Firdaus. Kemudian ada yang kedua, Imamatul Qudsiyah, dan yang ketiga ada Adi Anindita Putra. Judul dari jurnal ini yaitu analisis sensitivitas produksi kopi sambung. Penulisnya Ulfasari Rafflesia, jurnal Prisma, Prosidino Seminar Nasional Matematika tahun 2018. Pembedahnya yaitu kami bertiga, yaitu Afwan Giri Firdaus, Imamatul Qudsiyah, dan Adi Anindita Putra. Kemudian untuk gambaran atau outline-nya yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada abstrak dan pendahuluan, itu akan dijelaskan oleh saudara Adi Anindita Putra. Kemudian ada metode penelitian dan pembahasan yang metode manual, itu akan dijelaskan oleh Imamatul Qudsiyah. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan mengenai penggunaan software dan juga kesimpulan yang akan saya jelaskan. Begitu, langsung saja ke abstrak yang akan dijelaskan oleh saudara Adi Anindita Putra. Baik, kita masuk ke abstrak. Oke, di sini abstrak terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, lalu ada tujuan, ada metode pemecahan masalah, ada hasil penelitian, dan ada analisis dan kata kunci. Nah, latar belakang adanya dibuatnya jurnal ini berawal dari persoalan optimasi dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan menggunakan program linear. Salah satunya adalah optimasi produk kopi sambung. Nah, tujuannya tidak lain adalah untuk melihat sensitivitasnya solusi optimal terhadap perubahan data dengan melakukan analisis pasca optimal atau analisis sensitivitas sehingga solusi optimal tidak berubah. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya terdapat beberapa prosedur. Prosedurnya adalah merumuskan persoalan ke dalam model program linear, mencari solusi optimal dari model program linear, dan melakukan analisis sensitivitas dari solusi optimal yang diperoleh. Hasilnya menunjukkan bahwa solusi optimal diperoleh dengan mengkonversi semua pohon kopi tradisional menjadi kopi sambung pada tahun pertama. Nah, untuk analisisnya sendiri, dengan menggunakan analisis sensitivitas, terlihat bahwa perubahan koefisien pada fungsi tujuan dan perubahan nilai pada sisi kanan untuk rentang tertentu memperlihatkan bahwa solusi masih tetap optimal. Oke. Kita lanjut ke pendahuluan. Di sini ada 3 yang dibahas di pendahuluan, yaitu permasalahan, latar belakang, dan tujuan. Untuk permasalahannya sendiri berawal dari sebuah kabupaten di Kapahiyang dan Rejang Lebong merupakan sentra produksi kopi terbesar di Provinsi Bengkulu. Sebagian besar produksi kopi di Provinsi Bengkulu dihasilkan oleh petani perkebunan rakyat di daerah tersebut, yakni kurang lebih 14.106 ton. Sehingga daerah ini dijadikan indikator dan di pusat pengembangan tanaman kopi. Konditif kopi merupakan tanaman utama di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, tanaman ini telah lama dibudidayakan sehingga usaha tani masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Tanaman kopi petani di Rejang Lebong pada saat ini banyak melakukan peremajaan dengan sistem penyambungan. Nah, berawal dari masalah tersebut, masuk ke latar belakangnya. Kopi sambung merupakan suatu proses rejuvenasi atau sambung pucuk dengan cara menyambungkan cabang pohon kopi tradisional dengan bibit. Nah, bibitnya kita pilih yang unggul-unggul sehingga menghasilkan cabang baru. Metode ini memanfaatkan tunas muda atau dengan kata lain peremajaan hingga kopi dapat berbuah terus, sementara dahan yang tidak efektif lagi akan dibuang. Para petani tertarik menggunakan metode baru ini karena terbukti meningkatkan produksi secara signifikan. Nah, produksi yang dihasilkan dari segi hasil kopi sambung ini dapat meningkatkan 2 kali lipat dari kopi tradisional. Karena pohon bisa berubah rutin secara berkala-kala. Hal ini yang membuat usaha tani kopi sambung ini cukup menjanjikan. Masa panen kopi sambung juga rutin secara berkala. Kopi sambung yang berumur 8-10 bulan sudah mulai berbunga, sedangkan kopi tradisional harus menunggu selama 3 tahun baru berbunga. Nah,
tujuan dari jurnal ini, dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut tadi, makalah ini akan mencari solusi optimal dari model program linear, persoalan kopi sambung, dan menganalisis solusi optimal yang diperoleh. Dengan melakukannya menggunakan analisis sensitivitas dari solusi optimal yang diperoleh tersebut. Baik, selanjutnya saya Matul Qudsiah akan menjelaskan program linear dari permasalahan dalam penelitian ini. Sebelumnya mari kita bahas metodenya. Penelitian ini dilakukan di Desa Kepala Curug, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, yang merupakan daerah penghasil kopi. Berdasarkan dari survei pengumpulan data, dapat diketahui bahwa 90% masyarakat bekerja sebagai petani kopi, dan lebih dari 70% dari seluruh petani telah mengubah usaha tani kopi tradisional menjadi usaha tani kopi sambung. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Dari proses pengumpulan data, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, data populasi tanaman kopi. Banyaknya tanaman kopi tradisional yang berada di dalam lahan seluas 1 hektar dengan jarak tanam 2 x 2 meter adalah sebanyak 2.500 pohon. Sedangkan bibit-bibit yang diperlukan dari tanaman kopi tradisional sendiri membutuhkan biaya bibit sebesar Rp5.000 per pohon. Sedangkan tanaman kopi sambung membutuhkan biaya bibit. Jumlah bibit yang dibutuhkan haruslah melebihi kapasitas populasi yang tersedia, yakni sebesar 2.000 per pohon. Dengan jumlah populasi sebanyak 2.500 pohon, dibutuhkan setidaknya 2.550 bibit tanaman kopi tradisional, dan setidaknya 2.600 bibit tanaman kopi sambung yang harus disediakan sebagai objek tanam. Untuk mendukung kesuburan tanaman tersebut diperlukan adanya pupuk. Pada tanaman kopi tradisional sendiri membutuhkan 150 kg pupuk urea dan 25 kg pupuk KCl dalam 1 hektar untuk 1 kali pemupukan. Artinya, dengan populasi sebanyak 2.500 pohon, setiap pohon kopi tradisional memerlukan 0,06 kg per pohon untuk pupuk urea dan 0,01 kg per pohon untuk pupuk KCl. Sedangkan tanaman kopi sambung membutuhkan 100 kg pupuk urea dan 20 kg pupuk KCl dalam 1 hektarnya untuk 1 kali pemupukan. Artinya, dengan populasi sebanyak 2.500 pohon, setiap pohon kopi sambung memerlukan 0,04 kg per pohon untuk pupuk urea dan 0,08 kg per pohon untuk pupuk KCl. Jadi di pohon kopi sambung ini relatif lebih rendah dalam berat pupuk yang digunakan. Sedangkan untuk harga pupuk adalah Rp1.500 per kilogram untuk pupuk urea dan Rp4.000 per kilogram untuk pupuk KCl. Di mana dapat kita ketahui bahwa pupuk KCl harganya relatif lebih tinggi dibandingkan pupuk urea. Pada tanaman kopi tradisional, biaya pemupukan adalah Rp190 per pohon. Pada tanaman kopi sambung, biaya pemupukan Rp132 per pohon. Artinya, jika petani memiliki tanaman kopi tradisional dan kopi sambung dalam satu lahan, maka biaya yang dibutuhkan adalah Rp190 per pohon ditambah Rp132 per pohon, yakni Rp322 per pohon. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah adanya pestisida untuk menghalau para hama tanaman. Pemberian dosis pestisida dalam 1 hektar pada tempat penelitian adalah 1 liter dengan harganya sebesar Rp50.000 per liter. Kita juga perlu memperhatikan data penggunaan waktu dari tenaga kerja para petani. Pada kopi tradisional dan kopi sambung, pemberian pupuk, penyangan, pemangkasan, pemberantasan hama dan penyakit membutuhkan 2 orang buruh tenaga kerja untuk 5 hari kerja dalam menyelesaikan pemberian pupuk dalam 1 hektar atau 10 HOK hari orang kerja untuk 1 orang pekerja. Selanjutnya untuk teknik analisis data,
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan program linear dan menggunakan metode-metode yang berkaitan untuk mendapatkan solusi yang optimal dan keuntungan yang maksimal dan modal seminimum mungkin. Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis data dan penelitian ini adalah yang pertama, memformulasikan model program linear. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan program linear dengan menggunakan metode Big M atau metode 2 fase serta melalui software Lindo. Yang ketiga, melakukan analisis sensitivitas terhadap model program linear untuk menyelesaikan dan membandingkan hasil penyelesaian permasalahan program linear menggunakan program software Lindo tadi. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh petani adalah menentukan jumlah tanaman kopi tradisional yang harus dikonversi menjadi kopi sambung yang diasumsikan dimulai pada waktu setelah panen kopi tradisional kedua pada tahun berikutnya. Kendala atau batasan pada permasalahan ini adalah biaya bibit, biaya pupuk, upah yang dikeluarkan untuk memperkerjakan buruh, biaya pestisida, dan jumlah populasi tanaman kopi. Yang kemudian dari permasalahan ini diformulasikan ke dalam program linear untuk menghasilkan solusi yang optimal dengan maksimalkan keuntungan dan meminimumkan modal sehingga diperoleh program linear seperti ini. Maksimumkan Z 30.000 plus 28x1 plus 22x2 plus 16x3 plus 10x4 plus 4x5 min 2x6 dengan fungsi kendala-kendalanya seperti bibit, pupuk, pestisida dan lain sebagainya tadi apabila diformulasikan dapat diperoleh fungsi kendala yang pertama 2000x1 plus 20.000 plus 2000x2 plus 2000x3 plus 2000x4 plus 2000x5 lebih dari sama dengan 2.800.000. Fungsi kendala yang kedua 322x1 plus 322x2 plus 322x3 plus 322x4 plus 322x5 lebih dari sama dengan 330.000. Fungsi kendala yang ketiga 50.000x1 plus 50.000x2 plus 50.000x3 plus 50.000x4 plus 50.000x5 lebih dari sama dengan 3.750.000. Kemudian fungsi kendala yang keempat 40x1 plus 40x2 plus 40x3 plus 40x4 plus 40x5 lebih dari sama dengan 50.000. Fungsi kendala selanjutnya x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 sama dengan 2.500 dengan xi-nya lebih dari sama dengan 0 di mana i dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan menggunakan metode Big M diperoleh tabel optimal. Diperoleh solusi optimalnya di tabel 1 tadi diperlihatkan solusi yang optimal dengan X1 sama dengan 0. Jadi apabila X-nya sudah dengan 0 berarti sudah optimal begitu. Sehingga diperoleh Z sama dengan 100.000. Jadi perhitungan Z min 30.000, jadi keuntungan maksimumnya adalah 70.000. Begitu perhitungan menggunakan metode Big M secara manual. Selanjutnya saya akan menjelaskan jika pengoptimalannya itu menggunakan software. Nah, software yang kami gunakan di sini adalah software Lindo. Jadi software Lindo itu software yang bisa dibilang gratis, tapi bisa juga berbayar. Bisa kalian unduh di ini lindo.com. Kalian search aja, terus kemudian saya itu menggunakan yang Lindo Classic ini. Nah, misal nanti saat penginstalan disuruh memasukkan kayak kode aktivasi itu kalian kosongi, kemudian klik OK untuk yang mode gratisnya ya. Kalau mau yang mode berbayarnya itu ya nanti kalian bakal dapat kode aktivasi, kalian tinggal masukkan saja. Seperti itu. Oke, lanjut ke materi. Nah, tampilannya Lindo kurang lebih seperti ini. Sebentar saya tampilkan. Nah, simple sekali tapi powerful sekali. Jadi kayak minimalis banget gitu ya. Jadi untuk di Lindo ini
Kan di sini kasus kita memaksimumkan ya. Jadi di sini saya tulis max. Nah, sebaliknya kalau meminimumkan itu ditulisnya min. Nah, jadi kalau di sini maksimumkan jadi kita tulis max. Kemudian ini ini kan maksimumkan Z itu sama dengan 30.000 ditambah 28x1 ditambah 22x2 dan seterusnya. Di sini kan ada 30.000 ya. Nah, namun di penginputan di Rindo ini 30.000-nya itu tidak diikutkan. Jadi nanti hasilnya itu udah otomatis dikurangi dengan 30.000 seperti itu. Nah, untuk X1, X2, X3, X4, X5, X6 itu adalah variabelnya ya. Jadi akan kedeteksi sebagai variabel seperti itu, enggak sebagai angka atau kali. Enggak. Kemudian ini subject to. Jadi ini wajib ada ya subject to itu ditaruh sebelum fungsi kendala. Jadi 5 baris ini itu fungsi kendalanya yang 2000x1 tambah 2000x2 dan seterusnya sampai dengan x1 tambah x2 tambah x3 dan seterusnya sama dengan 2500. Itu merupakan fungsi kendalanya. Nah, kemudian di akhir itu dikasih sintaks n untuk mengakhiri. Jadi cukup simpel, tinggal input ini z-nya, kemudian fungsi kendalanya dikasih subject to sama n. Kemudian untuk mengoptimalkannya tinggal tekan CTRL plus S. Udah langsung ketemu hasilnya seperti itu. Simple sekali. Mudah, cukup mudah. Jadi di sini saya kebetulan tadi sudah mengetik di notepad, tinggal di copy biar cepat aja, soalnya kalau ngetik juga agak lama ya, nanti videonya jadi panjang. Tinggal dipastekan, kemudian klik CTRL plus S. Nah, nanti akan diambil seperti ini, kita pilih yes, kemudian yang ini kita close. Nah, ini kita bisa geser untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya itu di sini. Jadi yang 70.000 ini adalah nilai maksimum Z-nya. Kemudian yang ini adalah nilai X1-nya. Jadi diperoleh X1 dan X2, X3, X4, X5 serta X6-nya itu 0. 0 semua ya. Nah, untuk yang titik 000 ini maksudnya koma 0 gitu ya. Jadi bilangan bulat. Jadi komanya otomatis 0. Jadi X1-nya 2500. Udah seperti itu sih, simple. Langsung muncul hasilnya. Nah, di sini juga yang manual tadi ya. Nah, ini. Jadi Z-nya itu kan diperoleh 100.000. Nah, tapi kan tadi inputannya 30.000-nya nggak dimasukin ya. Jadi otomatis pindah ke ruas kiri. Jadi Z-min 30.000 sama dengan 70.000. Jadi hasil perhitungan dengan manual dan software itu sama. Jadi biasanya software itu digunakan untuk apa ya? Mengecek perhitungan, apakah perhitungan manualnya itu benar atau enggak. Kalau benar berarti hasilnya sama seperti itu ya. Nah, di sini juga X1-nya diperoleh 2500 kan. Jadi udah sama saja. Nah, di sini kan tidak ada X yang lain, jadi anggap aja 0 gitu. Langsung aja ke kesimpulan. Jadi hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa solusi optimal itu diperoleh dengan mengkonversi semua pohon kopi tradisional menjadi kopi sambung pada tahun pertama atau tadi X1 ya. X1-nya 2500. Jadi dikonversi semua sebanyak 2500 tadi sehingga di tahun berikutnya itu bisa ditanam kembali kemudian dikonversi kembali sehingga bisa tambah banyak gitulah intinya. Jadi untuk memaksimumkan, jadi mentoknya itu ntar berapa, tadi kan 70.000 kan seperti itu. Jadi intinya kesimpulannya seperti itu. Kemudian di sini ada tambahan, dengan menggunakan analisis sensitivitas terlihat bahwa perubahan koefisien pada fungsi tujuan dan perubahan nilai pada sisi kanan untuk rentang tertentu memperhatikan bahwa solusi masih tetap optimal. Jadi solusinya udah optimal sehingga udah seperti ini aja sih. Ini cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.